A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung ke channel YouTube Tukang Sipil Official. Pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana cara melihat dan mengekspor gaya dalam. Nah, untuk sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melihat dan mengekspor gaya dalam untuk balok. Nah, ini dia. Langsung saja kita buka file etapsnya. Nah, ini dia. Untuk teman-teman yang baru berkunjung, seperti biasa, saya ingin menyampaikan bahwasanya etap yang saya gunakan adalah etap dengan series 18.1.1. Nah, untuk file pembelajarannya teman-teman bisa download di di kolom deskripsi. Linknya sudah saya sediakan di situ. Kemudian untuk file untuk master etapnya sendiri teman-teman bisa menggunakan master yang sama dengan punya saya 18.1.1 atau teman-teman bisa menggunakan series yang terbaru. Kalau nggak salah series terbaru itu series 19 gitu. Nah, lanjut saja. Kita lanjutkan ya. Nah, pastikan teman-teman sudah meran datanya. Kita buka kunci dulu. Kita buka kunci dulu lah ya. Nah, di sini kita langsung aja run ya. Dengan analyze, kemudian set cache to run. Kemudian di sini kita run langsung aja karena kita coba mengeran semua data. Kita run semua. Ya, tunggu sebentar. Nah, untuk bagian ini kita akan melihat terlebih dahulu tentang beban yang bekerja pada balok, kemudian jenis baloknya sendiri, gaya dalam berupa momen, dan geser. Gitu. Kita lihat ya. Nah, ini dia sudah selesai analisis. Nah, ini kita refresh dulu tampilannya dengan klik display, kemudian klik pilih under format shape atau tekan F4 di keyboard. Ya, sudah. Nah, untuk fokus pembelajaran kita coba melihat di portal ya. Portal di sini kita pilih aja portal A. Portal A ya. Kita pilih apply. Ya, portal A kita lihat. Exit. Nah, ini dia portal A bentuknya. Nah, untuk kita fokus lagi, kita pilih yang ini aja. Seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman boleh blok seperti ini ya. Jadi kalau misalnya salah blok, tekan escape aja di keyboard. ESC. Kita blok lagi seperti ini. Ya, biar lebih fokus. Kemudian kita klik kanan ya. Klik kanan di layar putih. Kemudian kita pilih show selected object only. Nah, ini dia teman-teman. Sudah ada muncul tampilannya. Nanti tampilan bakal seperti ini. Nah, pertama kita akan melihat beban yang bekerja pada balok ini dengan cara kita pilih display, kita pilih load, kemudian kita pilih di sini frame. Jadi display, load assign, kita pilih frame. Jadi kita ingin memunculkan bebannya. Nah, untuk beban yang bekerja di sini kita coba dari beban BSE atau berat sendiri elemen. Tidak muncul ya di sini, tidak ada tulisan apply-nya. Kemudian kita coba di BMT bahan mati tambahan. Sudah ada, sudah muncul. Kita pilih apply. Ya, ini dia teman-teman. Nah, ternyata di sini ternyata bebalok ini sudah diberi beban sebesar 2,472 kN. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui beban apa saja yang ditahan balok ini, maka teman-teman bisa klik kanan pada baloknya. Kemudian teman-teman sudah muncul seperti beam information. Kemudian teman-teman pilih load. Nah, ternyata di sini hanya beban mati tambahan yang ditahan oleh balok. Untuk beban hidup dan beban sendiri elemennya, untuk beban hidup itu tidak ada, dan sedangkan beban sendiri elemennya dihitung otomatis oleh program. Itu dia. Nah, untuk daripada bagian pertama ya, untuk lihat beban itu sudah ada, sudah tahu kita. Nah, selanjutnya kita lihat dimensi baloknya. Nah, untuk balok yang di sini kita pergi ke bagian geometrik. Nah, geometrik. Nah, di geometrik ini kita lihat bahwasannya untuk panjangnya sendiri, untuk lokasi ya, untuk panjangnya pertama. Untuk panjangnya itu ada 5 mm. Nah, untuk lokasinya itu, untuk joinnya itu berada di koordinat ini 0, 5, 4,
Kemudian yang untuk ujung joinnya itu berada di 0, 10, 4 gitu. Nah, untuk apa? Dimensi baloknya itu adalah dimensi B450 kali 550. Itu dia, ini dimensinya. Tuh. Nah, kalau untuk bebannya ini, untuk dasarnya ini. Sudah? Kita close saja. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana cara melihat gaya dalamnya. Nah, untuk melihat gaya dalamnya, kita close lagi di sini. Kita pilih display ya. Oh enggak, kita tambah aja apa? Kita blok dulu seperti ini, teman-teman. Kita blok seperti ini, kemudian kita tambah layar gitu. Tambah layar biar lebih menarik. Jadi nanti bakal muncul dua tampilan nih. Dua tampilan seperti ini. Nah, ini kita blok seperti ini, teman-teman. Frame-nya, kemudian kita klik kanan di sini. Kita pilih show selected object only ya. Tampilkan berdasarkan elemen yang sudah diseleksi. Nah, ini kita pilih di sini adalah elevation A. Kita klik lagi elevation, kemudian kita pilih A. Dan kita pilih OK. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kita zoom ya. Nah, jadi kita punya dua nih teman-teman. Ada dua. Nah, selanjutnya untuk yang di sebelah kanan kita akan melihat gaya dalamnya. Gitu. Jadi kita pilih display, kita pilih di sini force stress diagram, kemudian kita pilih frame. Kita ulangi ya. Kita pilih display, force stress diagram, kita pilih frame. Sudah? Nah, untuk contoh melihat gaya dalam, kita pilih di sini untuk kombinasi 3. Kemudian yang gaya dalam kita munculkan adalah momen. Kita momen dulu. Kita pilih apply. Nah, nanti bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita pilih fill diagram di sini. Jadi untuk tampilan ini sendiri kita pilih settingan fill diagram dan tampilkan nilainya. Kita pilih apply. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman yang warna daripada tampilan output gaya dalam baloknya itu berbeda, teman-teman bisa mengaturnya ya. Bisa menyesuaikan atau menyetingnya sesuai dengan selera teman-teman dengan cara kita pilih option di sini. Kemudian kita pilih graphic color, pilih output. Nah, untuk nilai daripada momen positif itu saya menggunakan warna hijau, teman-teman. Tuh, kalau misalnya teman-teman ingin mengubahnya, misalnya kita ubah jadi warna ungu, boleh. Ungu. Kemudian kita pilih OK. Sudah? Ini bakal muncul seperti ini, teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menghilangkan fill-nya biar lebih jelas, kita pilih apply. Kita hilangkan fill-nya ya. Kemudian kita pilih apply. Nah, jika teman-teman yang ini bilang melihat, "Bang, ini kok susah ya melihat nilai apa grafiknya kecil banget itu, grafik momennya. Boleh dibesarin nggak?" Nah, kalau teman-teman ingin membesarkan grafiknya ini, teman-teman bisa menggunakan skalanya di sini. Jadi teman-teman aktifkan skala user by default. Di sini teman-teman coba kita ubah jadi 0,5, apply. Nah, ini dia jadi lebih besar, jadi tampilan lebih oke ya. Kalau misalnya kurang besar lagi, teman-teman bisa klik lagi, misalnya jadi 7 gitu. Tuh. Nah, ini dia, 7. Nah, jadi untuk datanya sendiri jadi seperti ini teman-teman. Jadi dia seluruhan ya untuk tampilan momennya, mau dia balok, kolom itu. Jadi dia besarnya tuh sama rata gitu. Kalau misalnya balok dibesar sampai skala 0,7, maka kolom itu juga. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melihat nilai dari gaya gesernya gitu. Sebenarnya berarti di sini kita bisa melihat untuk balok dan kolom nih. Sini kita coba perbaiki ya. Jadi balok dan kolom. Gitu. Karena dia bersamaan gitu ya. Nah, di sini. Jadi untuk baloknya seperti ini, untuk kolomnya seperti ini, teman-teman. Jadi muncul nih. Untuk kolom itu memiliki nilai momen 289,6271 kN. Nah, untuk satuannya sendiri teman-teman bisa lihat di head lembar kerjanya, di kepala lembar kerjanya gitu. Nah, untuk melihat detail daripada gaya dalamnya, teman-teman bisa pilih dari settingan yang ada di tab ini. Nah, sekarang kita coba dari
shear-nya ya. Shear-nya kita pilih untuk item ini ya, di sebelah kiri. Kita klik sebelah kiri, kemudian kita pilih shear 22. Apply. Oh ya teman-teman, untuk gaya geser di sini, teman-teman apa namanya? Untuk gaya geser terbesar itu bisa teman-teman lihat perbandingan ya dari antara shear 22 dengan shear 33. Di sini shear 22 59, sedangkan shear 33 kita lihat itu adalah 0,49 gitu. Jadi untuk nilai maksimum daripada gaya geser itu kita pilih option shear 22 gitu. Dan begitu juga dengan momen. Kalau momen untuk balok ya, untuk balok itu momen balok paling besar adalah momen 33. Itu dia. Sedangkan untuk kolom itu agak sedikit berbeda, teman-teman. Itu jadi dia bisa berbeda. Kalau misalnya kolom, kita lihat di sini. Ini dalam settingan momen untuk arah momen 33. Sedangkan kita coba di sini momen 22. Kita pilih apply. Nah, di sini nilai momennya ternyata pada kolom ini lebih besar di momen kolom arah 33, sedangkan momen kolom dua-duanya itu kecil. Itu dia. Jadi dia bisa berubah teman-teman, nggak selamanya di momen 33 itu besar atau nggak selama di momen 22 itu besar, gitu dia. Jadi ini harus dilihat satu persatu. Nah, jadi inilah cara untuk melihat nilai gaya dalamnya. Atau teman-teman ingin melihat nilai gaya dalam dari balok, kita bisa mengklik kanan balok yang ingin kita lihat. Itu, kita klik kanan. Nah, di sini teman-teman bisa munculkan nilai jenis beban, berdasarkan jenis beban, kemudian berdasarkan kombinasi atau berdasarkan model case gitu. Nah, kalau teman-teman ingin kita fokus ke K3, di sini K3 ya, K3 ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwasanya ada nilai max dan nilai min. Nilai max dan min ini bukan nilai besar maksudnya, tapi nilai momen tekan dan momen tariknya. Itu dia teman-teman. Max itu tekan, min itu tarik. Itu dia. Nah, selanjutnya kalau misal teman-teman ingin melihat nilai momen pada bentang tertentu, teman-teman bisa klik scroll for value. Ini dia. Nah, nilai momen yang di sini dibaca pada nilai momen pada jarak 0,325 meter dari as balok gitu. Jadi as tumpuan join lah kita bilang. Itu dia. Nah, kalau bisa teman-teman geser nih jadi 0,5, nah, nanti berubah nilainya. Itu. Atau teman-teman ingin menggeser ini, kita geser ya. Kita klik geser di sini, geser pelan-pelan. Itu bisa juga gitu. Ini berubah, akan langsung berubah gitu. Itu dia. Lihat di sini besar. Nah, bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Sedangkan di kolom, untuk di kolom dia kita klik ke kolom. Kemudian gitu juga teman-teman. Nah, untuk di kolom ini perlu diperhatikan teman-teman. Bahwasannya yang segitiga ini bukan bentang horizontal ya, tapi ini bentang vertikal. Perhatiin. Jadi momen kolom itu paling besar tuh di daerah paling bawah. Sedangkan daerah atasnya itu dia kecil. Itu. Nah, ini bisa kita perhatikan di sini teman-teman. Untuk kalau kita pilih scroll by value gitu, untuk untuk daerah tumpuan di 0 meter itu momen kolom arah sumbu 33 ya, M3 nih. M3 itu nilainya adalah 289,6271 kilonewton per meter. Kilonewton meter gitu. Sedangkan di puncaknya, kalau misalnya kita scroll di sini, kita tarik garis hijau ini, itu nilai momennya adalah 51. Itu dia. Jadi ini bisa kita setel gitu di mana-mana. Nah, ini dia. Ini bisa kita setel. Itu dia. Nah, itu untuk melihat cara melihat gaya dalam untuk balok dan kolom. Itu dia teman-teman. Jadi untuk bagian kedua yaitu cara melihat sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada bagaimana cara mengekspor gaya dalamnya. Ini kita minimize lagi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk mengekspor gaya dalam, kita seperti biasa kita pilih display ya teman-teman. Kita pilih display, kemudian kita pilih show table. Nah, pilih show table. Di sini kita pilih dulu, kita hilangkan dulu tanda silangnya. Semuanya sudah hilang seperti ini. Nah, kemudian kita pilih elemen output ya. Kemudian kita pilih frame output.
Di sini frame. Nah, di sini kita coba kita pilih table force column dan table force beam. Gitu. Jadi ada dua tabel. Kita pilih oke. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi ini datanya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara mengekspornya, seperti biasa juga, kita pilih file. Kemudian kita pilih export current table to Excel. Nah, untuk penomoran daripada balok dan kolom itu sudah diatur oleh etaps. Jadi kita tinggal memunculkannya saja di sini. Kita klik filenya ya. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi di sini ada apa? Tabel untuk gaya dalam balok, dan untuk gaya dalam kolomnya kita pilih dulu kolom. Ini kolom. Oh, kolom belum muncul ya. Coba kita down lagi. Kita pilih display, show table. Kita pilih di sini semuanya ya. Ini dia, kita pilih semuanya, kita pilih oke. Sudah, kita coba punya kolom. Wah, nggak muncul nih. Kita coba exit lagi ya. Biasanya harusnya muncul ya. Nah, untuk balok tadi seperti itu teman-teman. Kita coba punya kolom, kenapa dia belum muncul? Elemen force by column. Oke. Ya, ini beam kolom tidak muncul. Ini force, join force, ini join force. Ini HBK ya, join HBK. Wah, ini tidak muncul nih, saya agak gimana gitu ya. Karena biasanya seharusnya ini muncul nih. Harusnya muncul. Nah, jadi kita skip dulu. Kita down aja. Nah, jadi untuk memunculkan nama daripada elemen balok atau ID daripada elemen balok itu kita pilih di sini set display option. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini object assignment dan pilih di sini di frame-nya pilih label. Gitu. Jadi kita pilih label, kita pilih apply. Tunggu sebentar. Lagi proses. Oh, sudah ya. Kemudian di sini kita coba display refresh ya. Kita refresh dulu. Nah, ini dia teman-teman. Sudah muncul. Nah, ternyata untuk balok yang kita fokuskan di sini adalah balok dengan ID B2. Kemudian untuk kolomnya di sini C2 dan C3. Nah, coba kita cek di sini ya untuk balok ID balok. Di sini B2. Nah, ini B2 nih teman-teman. B2. Ini B2 semua. B2, kemudian di sini lagi enggak? B2. Oh ya, berarti ini B2 semua teman-teman. B2 semua. Nah, kenapa di sini hanya muncul B2? Karena kita hanya menyeleksi B2 doang gitu. Jadi kita cuma menyeleksi B2. Jadi ketika diekspor pun datanya itu hanya B2 gitu. Tapi kalau misalnya kita Ctrl A, kita seleksi semua elemen balok dan kolom, kemudian kita munculkan show all di sini. Kita munculkan ya. Di sini muncul teman-teman keterangan ada 500 join, 465 frame, 120 shield dan 480 join HBK nih, edge. Oh, join gini ya, join doang. Nah, oke. Ini kita coba Ctrl A lagi, kita pilih ekspor ya. Mana tahu tadi muncul gaya dalam kolomnya. Ini sudah sesuai settingannya untuk frame seperti ini. Kita pilih oke. Nah, ini kalau misalnya kita baca berdasarkan tabel itu memang harus kita teliti teman-teman. Balok apa yang kita balok di mana lokasi balok tersebut gitu atau di mana lokasi kolom tersebut. Jangan sampai salah. Kalau misalnya kita ambil dari view itu emang enak gitu. Tapi kalau kita ingin melihat secara keseluruhan nilai maksimumnya itu emang dari tabel lebih mudah gitu. Jadi kita sortir gitu. Kita sortir kayak yang di join ya, pembahasan di join, kita sortir by filter di Excel. Jadi keluar tuh. Nanti kolom C2, kolom C3, C4 gitu. Atau dari kombinasinya kombinasi 1, 2, 3 atau jenis bebannya BSE, BMT, BH, kemudian ekuivalen atau respon spektrum, itu dia.
Jadi bisa kita lihat lebih detail gitu. Seperti apa gaya dalamnya. Nah, ini kita coba sambil menunggu ya. Sambil menunggu kita cek di sini. Nah, ternyata di sini untuk nilai satu buah balok itu cukup banyak gaya dalam yang bekerja. Gaya dalam, data outputnya. Mulai dari K13 ya kita lihat ya. Maaf, kita coba K3. Ini K3. Mana dia? Ini masih modal. Nah, ini K1, ini K3. Jadi untuk satu buah kombinasi, ini dia. Itu mulai dari apa namanya? Maaf, di sini dia. Lebih tepatnya. Nah, mulai dari bentang di 0,325. Kemudian 0,7875, kemudian 1,25 itu dicek sama dia teman-teman. Jadi dia ngeceknya tuh bukan apa ya, bukan per satu bentang full dari 0, 2, 4, 5 gitu. Enggak, tapi di sini dia ada pias-piasnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada 0, di 0,325, di 1,25, kemudian di 2 meter, di 2,5 meter gitu. Jadi dia memberikan nilai gaya dalam di tiap bentang-bentangnya gitu, di interval tertentu. Nah, untuk nilainya sendiri, teman-teman bisa sortir nanti di sini. Apakah nilai gaya tekan, gaya geser, arah sumbu 2, arah sumbu 3, kemudian untuk torsinya, untuk momennya, momen sumbu 2, sumbu 3 gitu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, caranya itu seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa makskannya di mana gitu. Untuk nilai maks itu contohnya kita coba ya di sini. Kita blok untuk nilai dari nilai P sampai dengan momen. Seperti ini. Saya tekan tombol shift tahan, kemudian tekan tombol N, kemudian tekan tombol panah ke bawah. Kita blok, kemudian kita coba munculkan nilai maksimumnya. Nilai maksimum. Itu. Kemudian kita coba lagi munculkan nilai minimumnya. Karena ada dua dia teman-teman. Max ini menandakan nilai positif ya. Sedangkan min itu menandakan dia negatif. Tarik. Jadi tekan dan tarik. Nah, untuk nilai maksimnya itu untuk nilai P itu ada di besar nilai P-nya itu paling besar adalah 8,53 ya. 8,58. Sedangkan untuk nilai apa? Tariknya itu minus 4. Sedangkan untuk gaya geser yang terbesar itu berada di apa? Di minus 94. Kemudian untuk geser V3 itu 0, sekian ya. Kemudian untuk torsinya itu 25,91. Kemudian di sini ada momen arah sumbu 2 itu 0,39 dan paling besar momennya itu adalah momen 33 sebesar 134. Itu dia teman-teman. Nah, teman-teman tinggal cari nih. Di ini di kombinasi berapa gitu. 134. Kita coba find 134,27. Kita cari find all. Nah, ini dia. Nah, untuk kombinasi sendiri itu berada di kombinasi 4. Kombinasi 4 di bentang 0,325. Berarti ini daerah tumpuan. Itu. Jadi, untuk teman-teman yang masih belum paham, itu memang perlu ekstra gitu. Nggak cukup hanya belajar dari video ini doang. Emang harus dieksplor gitu. Kita nggak bisa hanya berpangku tangan pada video tutorial, tapi kita harus bisa menggunakan potensi yang kita miliki. Itu. Jadi kita harus mencoba belajar step by step. Itu dia. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah kembali lagi ya, kita kembali lagi ke apa data output ini. Nah, tadi kan kita hanya memfokuskan pada satu buah portal yang di sini. Nah, tapi ketika kita sudah mengselect semuanya, kontrol A semuanya, dia memunculkan semua data dari mulai B1 sampai dengan B58 gitu. Jadi dia munculkan datanya. Nah, selanjutnya untuk gaya dalam kolom itu muncul tidak? Oh, muncul. Ini dia. Jadi untuk kolom itu memang harus kita seleksi juga, teman-teman. Ya, kita seleksi semua kolomnya, baru muncul dia. Atau teman-teman bisa munculkan semua kolom, baru kita pilih displaynya. Nanti baru muncul seperti ini. Jadi ada C1, kemudian C2 dan seterusnya. Untuk datanya sendiri kita ekspor, teman-teman. Jadi kita pilih export current table to Excel untuk kolom. Itu. Jadi pastikan ini adalah elemen force kolom, kemudian kita pilih file, export current table to Excel. Itu. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Nah, jadi ini dia data apa? Gaya dalam untuk kolom.
Nah, sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasannya untuk kolom itu juga diberikan data gaya dalam berdasarkan pias-piasnya gitu. Nah, di sini dan contohnya adalah kolom C1 dengan unique name 758 dengan case atau bebannya itu adalah modal. Nah, di sini dia memberikan pias mulai dari 0, 1,8, 3,6. Itu. Jadi ada 3 pias di sini. Itu dia teman-teman. Nah, untuk datanya sendiri di sini dijelaskan bahwasannya untuk momennya itu ini dia teman-teman. Ini kecil ya untuk modal ya. Kita coba pilih yang lain ya. Ini dia K3. Kita pilih K3. Oke, ini datanya. Nah, untuk momennya sendiri di sini muncul bahwasannya untuk C1 itu momen maksimumnya adalah 51. Nih, 51 kita merahkan. Nah, kemudian untuk momen arah sumbu 2-nya itu 36,31. Itu dia. Nih. Kemudian untuk torsinya itu kecil ya, nggak sampai 1 kN. Kita abaikan aja. Untuk gaya gesernya di sini paling besar adalah 19,54. Kita pilih yang di sini. Ini dia. Kemudian untuk gaya gesernya arah sumbu 2 itu 25. Cukup besar. Lebih besar pada sumbu 3. Kita pilih yang pertama aja. Kemudian untuk gaya tekannya itu besar 102 ya. 102. Nih. Ini dia. Jadi kalau teman-teman ingin melihat data outputnya seperti ini teman-teman. Gitu. Jadi dia emang harus lebih jeli gitu, lebih detail kita pun harus juga memberikan apa ya tenaga ekstra untuk dalam bacanya karena kita masih awam gitu, masih baru permula gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa, oh ini kita ingin membutuhkan data momen dengan cara yang mana kita gunain, apakah dari view atau dari tabel gitu. Itu bisa terserah teman-teman mau gunain data yang mana. Yang penting datanya sama itu juga cuman penyajiannya aja yang berbeda. Itu dia. Nah, jadi untuk bagian kedua teman-teman, bagian kedua dan ketiga ya, untuk cara melihat dan mengekspor gaya dalam berupa balok dan kolom sudah selesai kita bahas. Itu dia. Jika teman-teman ada pertanyaan atau kritikan atau komentar, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin mendownload filenya, silakan download lewat link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Jika saya ada salah dalam penyampaian, saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kita di video ketiga, yaitu tentang cara melihat dan mengekspor lendutan. Sampai jumpa.